Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ari. Perkenalkan saya Rizky Fitriani dengan NIM 5403422004. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Tata Busana. Di sini saya akan memberikan jawaban saya mengenai soal ujian tengah semester yang Bapak berikan. Yang pertama, soalnya adalah beberapa teknologi yang dapat dioptimalkan untuk memajukan pendidikan di masa pasca pandemi. Menurut saya ada beberapa teknologi yang tentu saja dapat kita optimalkan walaupun masa pandemi ini sudah akan berakhir. Yang pertama ada kelas hibrida, yaitu kelas di mana akan diberlakukannya tatap muka secara langsung dan juga penggabungan komponen-komponen online seperti misal kita melakukan pembelajaran langsung namun tetap melakukan diskusi secara online. Selanjutnya ada juga pembelajaran jarak jauh yang terintegrasi. Tentu saja saat ini setelah adanya pandemi, mungkin ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti Zoom ataupun Google Meet. Menurut saya, kedua teknologi tersebut harus tetap dioptimalkan walaupun di saat ini masa pandemi sudah hampir berakhir, sehingga semua pembelajaran tetap dilaksanakan secara tatap muka, namun Zoom dan juga Google Meet tetap harus dioptimalkan karena mungkin ada juga beberapa workshop yang melakukan workshop itu dengan Zoom ataupun Google Meet. Apalagi jika mengundang pembicara-pembicara dari luar negeri seperti itu, Pak. Terus yang kedua adalah pembelajaran adaptif. Teknologi ini menggunakan data dan kecerdasan buatan untuk menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan. Jadi di sini itu seperti ada Duolingo ataupun akademi. Di situ tetap harus dioptimalkan seperti Duolingo misalnya saat mata kuliah bahasa Inggris itu untuk evaluasinya mungkin bisa menggunakan Duolingo. Terus selain itu ada sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Teknologi ini tuh berupa Canva, Blackboard atau Moodle gitu yang sekiranya harus tetap dioptimalkan di masa pasca pandemi ini karena teknologi-teknologi seperti itu juga dibutuhkan oleh banyak pasar tentunya yang memungkinkan kita jika mengoptimalkan teknologi tersebut dan kita mampu menguasai teknologi tersebut akan dibutuhkan pasar kerja nantinya. Untuk soal yang kedua yaitu pemanfaatan Internet of Things dan Big Data di Universitas Negeri Semarang seperti yang sudah dijelaskan pada kuliah umum sebelumnya, penggunaan Elena itu sendiri juga sudah menggunakan Internet of Things dan juga Big Data, di mana penggunaan Elena itu adalah salah satu contoh penggunaan dari Workspace, Google Workspace, yang tentu saja juga memanfaatkan Big Data, di mana data-data dari mahasiswa tersebut juga tersimpan di Elena, dan juga mungkin tugas-tugas para mahasiswa, data diri, segala hal yang bersangkut paut dengan mahasiswa maupun dosen juga tersedia di situ, sehingga Elena sendiri merupakan salah satu contoh penggunaan dari Internet of Things dan juga Big Data. Salah satu penerapan Internet of Things dan juga Big Data dalam lingkungan Universitas Negeri Semarang adalah menggunakan scan barcode untuk absen. Hal ini bertujuan juga untuk menjaga keamanan kelas dikarenakan mahasiswa yang memiliki akses untuk mengakses scan barcode tersebut tentu saja adalah mahasiswa yang memiliki akun UNES yang sudah bisa dipastikan bahwa mahasiswa tersebut memang betul-betul mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, tidak ada penyusup ataupun mahasiswa lain yang bukan jadwal kelas tersebut. Dengan menggunakan Internet of Things dan juga Big Data di dalam lingkup kampus Universitas Negeri Semarang tentu saja akan mengurangi biaya operasional. Selain itu juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa karena kan dengan adanya Internet of Things dan juga Big Data ini memberikan kelebihan kepada mahasiswanya untuk merasa nyaman di dalam kampusnya sendiri. Penggunaan Internet of Things di lingkup kampus Universitas Negeri Semarang ini juga tentunya memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah besarnya biaya awal yang akan dikeluarkan untuk menggunakan sistem ini. Selain itu juga ada kebijakan privacy yang memungkinkan bahwa jika tidak dijaga dengan benar, maka data-data para mahasiswa maupun dosen dan juga staf akan bocor. Sehingga kita juga diperlukan
sistem yang benar-benar mampu untuk menjaga data-data tersebut. Untuk pengembangannya sendiri, kemungkinan adalah yang pertama adalah pengembangan aplikasi dari pendidikan tersebut, yaitu apps UNES. Semoga nantinya bisa dioptimalkan lebih baik karena mungkin ada beberapa yang masih fitur-fiturnya itu mungkin masih kurang nyaman bagi mahasiswanya. Selain itu juga keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa juga seharusnya mampu untuk merancang teknologi bagi kampus mereka sendiri. Untuk soal yang ketiga, yaitu jika saudara ditunjuk sebagai pengambil kebijakan atau setingkat menteri, apa yang saudara lakukan agar kebebasan publik dalam berbicara via media sosial atau elektronik agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Yang pertama tentu saja adalah adalah membuat kebijakan hukum yang benar, jelas, dan tepat sasaran. Mungkin saat ini memang sudah ada kebijakan hukum mengenai penggunaan media sosial, namun penerapannya sendiri juga menurut saya masih kurang, sehingga selain membuat kebijakan hukum tersebut juga pelaksanaannya harus sesuai. Selain itu juga ada transparansi platform media sosial. Untuk penggunaan media sosial sendiri itu memiliki efek dan dampak yang besar. Oleh karena itu, jika saya menjadi setingkat menteri, maka saya akan menjadikan influencer-influencer baik di beberapa sosial media itu akan saya buat untuk promosi mengenai bagaimana beretika yang baik ketika menggunakan media sosial. Selanjutnya juga ada peningkatan literasi digital. Untuk penggunaan sosial media sendiri ini juga terdiri dari semua kalangan lapisan masyarakat, tidak hanya para remaja maupun orang tua, namun anak-anak juga sekarang sudah menggunakan media sosial. Oleh karena itu, jika saya menjadi menteri, saya akan meningkatkan literasi digital, entah itu mulai dari kampanye-kampanye atau pengenalan ke lingkungan sekolah. Karena kebanyakan saat ini juga yang sering menggunakan media sosial itu tentu saja para kalangan remaja. Lalu juga ada konsultasi dengan pihak terkait. Melibatkan pihak terkait di sini adalah melibatkan pihak-pihak dari platform media sosial tersebut. Mungkin ada kebijakan yang akan dikeluarkan di mana komen-komen atau komentar-komentar yang sekiranya tidak beretika itu mungkin akan dihapus atau akunnya akan diblokir, sehingga membuat efek jerah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.